Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Timur, hiduplah seorang pria bernama Pak Yogi. Umurnya sudah menginjak 45 tahun. Wajahnya keras karena beban hidup, namun matanya menyimpan kegelisahan yang tak pernah padam. Ia hidup bersama istrinya, Bu Tiara, perempuan sederhana yang setia menemaninya sejak awal membuka usaha warung ayam goreng di tepi jalan utama desa. Warung kecil itu diberi nama Ayam Goreng Kampung Utuh. Sebuah nama sederhana, tapi penuh harapan. Pak Yogi percaya, suatu hari warungnya akan dikenal banyak orang. Ia ingin menafkahi istri dan kedua anaknya dengan layak. Anak sulungnya, Adit, baru berumur 7 tahun, sedang lucu-lucunya belajar, membaca dan membantu ibunya di warung. Sementara si bungsu, Rafa, baru berumur 1 tahun, masih digendong kemana-mana. Namun kenyataan pahit jauh berbeda dari harapan. Hari demi hari, warung mereka semakin sepi. Kadang hanya 1 atau 2 pelanggan yang mampir. Sementara di seberang jalan, warung ayam goreng milik Pak Dery, pesaing utamanya, selalu ramai. Dari pagi sampai malam, antrean pembeli tidak pernah putus. Bau harum ayam goreng Pak Dery bahkan sampai menusuk hidung ke jalan raya, membuat banyak orang memilih makan di sana. Pak Yogi sering berdiri di depan warungnya, menatap kesal ke arah warung Pak Dery. Kenapa selalu dia yang ramai? Padahal ayamku juga ayam kampung asli, Tiara, keluhnya suatu malam sambil menutup pintu warung yang hanya mendapat 3 pelanggan sepanjang hari. Bu Tiara mencoba menenangkan. Saban, ya, rezeki sudah ada yang ngatur. Mungkin kita harus lebih giat promosi atau perbaiki rasa bumbunya. Namun kata-kata itu hanya terdengar hampa di telinga Pak Yogi. Hutang menumpuk, dapur sering tidak ngebul, dan anak-anak butuh biaya sekolah serta susu. Setiap malam, Pak Yogi hanya bisa termenung, merasa kalah dan terhina, karena tak mampu menyaingi keberhasilan Pak Dery. Di balik rasa lelah itu, tumbuhlah api iri dan dendam yang semakin membara. Baginya, keberhasilan Pak Dery bukan sekadar keberuntungan, tapi sebuah penghinaan. Kalau terus begini, kita bisa habis, Tiara, katanya lirih suatu malam ketika mereka makan dengan lauk seadanya, hanya tempe goreng dan sambal. Bu Tiara menatap suaminya yang murung. Ia tahu hati Pak Yogi rapuh, mudah goyah ketika tertekan. Namun ia tidak pernah menduga, dalam kegelapan pikirannya, Pak Yogi mulai mencari jalan pintas, jalan yang kelak akan menyeret mereka semua ke dalam mimpi buruk yang mengerikan. Dan malam itu, ketika hujan turun deras mengguyur desa, terdengar bisikan asing di telinga Pak Yogi. Bisikan samar itu menyebutkan satu hal, jika ingin warungmu laris, ikuti jalan yang kutunjukkan. Hujan deras malam itu membuat desa sepi. Hanya suara gemuruh air dan sesekali gonggongan anjing yang terdengar di kejauhan. Di dalam warung kecilnya, Pak Yogi duduk termenung. Matanya menatap kosong ke arah kuali besar yang masih berisi minyak, sisa menggoreng ayam. Bau tengik minyak bekas bercampur dengan udara lembab hujan, membuat suasana semakin menyesakkan banget. Tiba-tiba, pintu warung yang hampir tertutup berderit pelan. Seorang lelaki tua dengan payung hitam masuk tanpa permisi. Pakaiannya lusuh, wajahnya pucat, dan matanya redup seolah tidak memandang pada satu titik. Ia duduk di kursi dekat jendela tanpa pesan apapun. Maaf, Pak, mau pesan ayam goreng? Tanya Bu Tiara yang kaget melihat tamu itu. Lelaki itu hanya tersenyum samar. Lalu dengan suara berat, ia berkata, aku tidak lapar. Aku hanya ingin memberitahu sesuatu pada suamimu. Pak Yogi menoleh. Hatinya berdebar tanpa sebab. Apa maksud Anda? Tanyanya waspada. Orang tua itu mendekat. Suaranya semakin pelan, seperti bisikan, tapi jelas menusuk telinga. Aku tahu kau iri dengan warung seberang. Aku tahu kau ingin ramai pembeli. Aku bisa tunjukkan jalan pintasnya. Asal kau berani bayar harga. Pak Yogi terdiam. Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar isi kepalanya. Seolah lelaki tua itu bisa membaca isi hatinya yang paling dalam. Harga apa yang harus kubayar? Tanyanya lirih. Lelaki tua itu tersenyum miring. Nyawa, Yogi. Hanya nyawa. Semakin dekat dengan darahmu, semakin besar keberuntunganmu. Sebelum Pak Yogi sempat bertanya lebih lanjut, lelaki itu bangkit perlahan. Tubuhnya tampak semakin kabur, lalu hilang begitu saja di balik pintu yang tertutup rapat. Tidak ada jejak basah dari hujan, tidak ada suara langkah. Seolah-olah ia tidak pernah ada. Pak Yogi terperangah. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia menoleh ke arah istrinya, tapi Bu Tiara tidak menyadari keanehan itu. Siapa tadi, Yo?
masuk terus pergi lagi, katanya sambil menggendong Rafa yang terbangun menangis. Pak Yogi hanya menggeleng cepat. Nggak apa-apa. Cuma orang aneh. Tapi hatinya bergejolak. Malam itu, ketika ia tidur, mimpi buruk menyergapnya. Ia berada di dalam hutan gelap. Pepohonan tinggi berderit seperti menangis. Di depannya, berdiri sosok hitam besar dengan mata merah menyala. Suara berat itu berbicara, warungmu akan laris. Ayam gorengmu akan jadi rebutan. Tapi kau harus ikhlas memberikan tumbal. Tumbal pertama, darah orang tuamu. Setelah itu, kau akan dapat yang kau mau. Pak Yogi tersentak bangun, napasnya terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat. Ia menoleh. Bu Tiara masih tidur pula sambil memeluk Rafa, sementara Adit mendengkur kecil di tikar dekat ranjang. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Ya Tuhan, apa ini cuma mimpi? Gumamnya. Tapi di dalam dadanya, ada rasa aneh yang justru membuatnya gelisah, sekaligus tergoda. Bayangan warungnya penuh pembeli. Uang menumpuk di laci, dan wajah puas pelanggan yang lahap memakan ayam goreng buatannya muncul jelas di pikirannya. Bersamaan dengan itu, suara berat dari mimpinya kembali terdengar, bergema di kepalanya. Ingat, darah orang tuamu adalah kunci awal, dan sejak malam itu, benih kejahatan mulai tumbuh subur dalam hati Pak Yogi. Sejak mimpi itu, hari-hari Pak Yogi tidak pernah tenang lagi. Ia sering melamun di depan warung yang sepi, wajahnya muram, matanya kosong. Bu Tiara beberapa kali menegur, tapi jawaban suaminya selalu singkat. Yang ada di kepalanya hanya suara itu, suara berat dari makhluk hitam dalam mimpi yang terus berulang. Tumbal pertama, darah orang tuamu. Awalnya Pak Yogi mencoba menolak. Mana mungkin aku tega mengorbankan orang tuaku sendiri, gumamnya dalam hati. Tapi setiap kali melihat warung seberang milik Pak Dery dipenuhi pelanggan, hatinya kembali panas. Rasa iri dan tertekan semakin menjerat pikirannya, sampai suatu sore, ia menerima kabar bahwa Ayat dan ibunya yang tinggal di kampung ingin sekali didatangi cucu-cucunya. Ayo yuk, kapan kita pulang nengok orang tua? Mereka sudah lama gak ketemu. Adit dan Rafan, bujuk Bu Tiara dengan wajah penuh harap. Pak Yogi hanya terdiam. Hatinya bergejolak hebat. Kabar itu bagaikan sinyal dari makhluk yang menuntun jalannya. Inilah saatnya, bisiknya dalam hati. Meski ada rasa bersalah yang menekan dadanya, malam itu mereka berangkat ke rumah orang tua Pak Yogi. Perjalanan cukup jauh melewati jalanan desa yang gelap dan sepi. Setibanya di sana, Ayat dan ibunya menyambut hangat. Wajah keriput mereka berseri-seri melihat cucu-cucunya. Ya alam, Adit sudah besar sekali. Rafa juga sehat, gemuk, kata ibunya sambil meneteskan air mata bahagia. Pak Yogi hanya menunduk. Senyum yang ia tunjukkan hanyalah topeng. Karena di balik itu, ada niat kelam yang terus menghantui pikirannya. Malamnya, keluarga kecil itu makan bersama. Ayah Pak Yogi bercerita panjang lebar tentang masa kecil Yogi, tentang perjuangan membesarkannya. Kamu dulu bandel, tapi kami selalu sabar. Karena anak tetaplah anak, kata ayahnya sambil tertawa kecil. Kata-kata itu menusuk hati Pak Yogi, sebagian dirinya ingin membatalkan niat jahat itu. Namun suara gaib kembali terdengar di telinganya, meski samar, lakukan. Darah mereka adalah kunci pembuka, tangannya gemetar. Ia menatap wajah orang tuanya yang sudah renta. Air matanya hampir jatuh. Tapi niat buruk menahan semua rasa iba. Keesokan harinya, Bu Tiara sedang sibuk di dapur membantu ibunya. Adit bermain di halaman, sedangkan Rafa tidur di gendongan neneknya. Saat itulah, Pak Yogi diam-diam meracik sesuatu di gelas kopi. Ia mencampurkan bubuk putih yang ia bawa dari warung bubuk yang ia dapatkan dari seorang lelaki aneh beberapa hari lalu. Lelaki itu berpesan, taburkan ini pada makanan atau minuman mereka. Setelah itu, semua urusanmu akan lancar. Dengan tangan gemetar, ia menuangkan bubuk itu ke dalam kopi Ayat dan ibunya. Hatinya berteriak menolak, tapi pikirannya sudah buta oleh ambisi. Yuk, sini ikut minum kopi. Enang, kalau ngopi bareng orang tua, panggil ayahnya. Pak Yogi hanya tersenyum kaku. Iya, ya, minum saja dulu. Tak lama, Ayat dan ibunya meminum kopi itu. Wajah mereka masih terlihat biasa, sampai perlahan tubuh mereka mulai gemetar. Gelas kopi terlepas dari tangan, jatuh pecah di lantai. Yogi, tolong. Suara ibunya melemar. Matanya memandang anak yang ia cintai, penuh tanda tanya dan pengkhianatan. Tubuh mereka berdua akhirnya terkulai. Nafas tersengal-sengal, lalu berhenti sama sekali. Pak Yogi terduduk di kursi. Tangannya menutupi wajahnya. Napasnya berat.
Air mata menetes, tapi semua sudah terlambat. Dua nyawa orang tuanya melayang di hadapannya sendiri, dengan cara yang tidak wajar. Malam itu juga, mereka dimakamkan. Semua orang mengira itu takdir, karena usia tua. Tidak ada yang mencurigai sedikit pun. Hanya Pak Yogi yang tahu kebenaran di baliknya, dan benar saja, sejak hari itu warung ayam gorengnya berubah drastis. Ayam goreng buatan Pak Yogi menjadi jauh lebih gurih, lebih renyah, dan pembeli mulai berdatangan. Orang-orang heran, ayamnya beda rasanya, bikin nagih. Warungnya yang dulu sepi kini penuh setiap malam. Uang mengalir deras, wajah Pak Yogi mulai berseri kembali. Tapi di balik senyum itu, hatinya terus dihantui tatapan terakhir Ayat dan ibunya. Tatapan yang seakan berkata, anak durhaka, darahmu sendiri akan menagih balasan. Sejak kepergian Ayat dan ibunya, warung ayam goreng kampung utuh milik Pak Yogi mulai berubah. Dari yang dulu hanya didatangi 1-2 pembeli, kini setiap malam kursi warung selalu penuh. Bahkan orang-orang rela antri di luar, menunggu giliran makan ayam goreng racikan Pak Yogi. Enak banget, gurihnya beda sama ayam goreng lain. Bumbunya sampai meresap ke tulang. Begitu komentar para pelanggan, kabar itu cepat menyebar dari mulut ke mulut. Orang-orang dari desa sebelah bahkan datang jauh-jauh hanya untuk mencicipi. Dalam waktu singkat, warung Pak Yogi jadi terkenal. Pundi-pundi uang pun menumpuk, sesuatu yang selama ini hanya bisa ia impikan. Pak Yogi mulai bisa membeli baju baru untuk anak-anaknya, mengganti meja dan kursi warung dengan yang lebih bagus, bahkan membeli motor baru untuk keluarganya. Dari luar, keluarga itu tampak bahagia dan sukses, namun kebahagiaan itu hanyalah palsu. Di balik semua keriuhan pelanggan, Bu Tiara mulai merasakan sesuatu yang aneh. Hampir setiap malam, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat wajan besar berisi minyak panas mendidih. Tapi minyak itu bukan minyak biasa, melainkan darah pekat berwarna hitam. Dari dalamnya muncul tangan-tangan kecil yang berusaha keluar. Lalu suara tangisan yang memilukan. Ketika terbangun, tubuh Bu Tiara selalu basah oleh keringat dingin. Ia menoleh ke samping, melihat Rafa tidur pulas di gendongan. Sementara Adit meringkuk di tikar dengan wajah pucat. Kenapa mimpi itu terus datang? Gumamnya dengan hati risang. Bukan hanya mimpi buruk. Adit, anak sulung mereka, mulai sering ketakutan tanpa alasan. Bu, tadi di dapur ada orang hitam besar. Matanya merah, katanya dengan suara gemetar. Bu Tiara kaget, buru-buru memeluk anaknya. Ah, mungkin kamu salah lihat, Dit, itu cuma bayangan. Tapi dalam hatinya, ia tidak bisa mengabaikan kata-kata anaknya. Apalagi ketika ia sendiri, kadang melihat sesuatu bergerak di pojokan dapur warung bayangan besar yang hanya sekilas, lalu hilang. Sementara itu, Pak Yogi justru semakin larut dalam kesuksesan. Setiap malam ia menghitung uang hasil penjualan dengan wajah puas. Akhirnya, kita bisa sejajar sama Dere, bahkan lebih dari itu, katanya sambil tersenyum lebar. Bu Tiara hanya diam. Ia ingin bertanya, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ia takut. Ia merasa ada rahasia kelam yang disembunyikan suaminya. Sejak orang tua Pak Yogi meninggal, perubahan ini terasa terlalu cepat, terlalu aneh. Malam itu, setelah semua pelanggan pulang, Bu Tiara memberanikan diri. Yok, aku mau tanya. Ini semua kenapa bisa berubah begitu cepat? Jangan-jangan kamu pakai jalan yang tidak benar? Pak Yogi terdiam sejenak, lalu menatap istrinya tajam. Tiara, jangan ngomong sembarangan. Ini hasil kerja keras kita. Jangan rusak semuanya dengan curiga yang gak jelas. Suara Pak Yogi terdengar dingin, berbeda dari biasanya. Bu Tiara hanya bisa menunduk, hatinya semakin takut. Beberapa hari kemudian, warung semakin ramai. Namun anehnya, setiap kali menggoreng ayam, Bu Tiara merasa bau minyak goreng berubah. Bukan lagi harum rempah, tapi seperti bau amis darah yang menyengat hidung. Pelanggan seolah tidak menyadari. Mereka tetap makan dengan lahap. Di satu malam yang dingin, ketika ia membersihkan wajan, Bu Tiara tiba-tiba melihat bayangan wajah mertuanya ayah dan ibu Pak Yogi muncul di permukaan minyak. Wajah itu pucat, mata mereka kosong, dan bibirnya bergerak seakan berbisik. Tumbal berikutnya, darah anakmu. Bu Tiara terpekik, menjatuhkan sendok besar yang ia pegang. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya gemetar hebat. Ia menoleh ke arah suaminya yang sedang menghitung uang di meja, tapi lidahnya keluh, tak mampu berkata apa-apa. Malam semakin larut. Di dalam warung yang kini sudah gelap, hanya suara jangkrik terdengar. Adit terbangun dari tidurnya,
menangis ketakutan. "Bu, jangan biarkan ayah bawa aku ke dapur. Aku takut sama orang hitam itu," katanya terbata-bata. Bu Tiara menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia mulai merasakan firasat buruk, firasat yang membuat hatinya hancur. Kesuksesan mereka mungkin bukanlah berkah, melainkan kutukan yang menuntut harga lebih besar lagi, dan ia tidak tahu. Mimpi buruk itu sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Bintang kesuksesan warung ayam goreng milik Pak Yogi semakin hari makin mencolok. Orang-orang yang biasanya makan di warung Pak Dery kini berbondong-bondong pindah ke warung ayam goreng Kampung Utul. Bahkan ada yang rela antre hingga larut malam demi bisa mencicipi satu potong ayam goreng yang katanya gurihnya bikin ketagihan sampai mimpi-mimpi. Sementara itu, warung Pak Dery justru sepi. Kursi-kursinya yang dulu penuh kini kosong. Hanya ada 1-2 pembeli yang mampir, itu pun tak pernah menghabiskan makanannya. Dulu ayam goreng Pak Dery paling enak, tapi sekarang kalah jauh sama punya Yogi. Begitu obrolan orang-orang di pasar. Ucapan itu sampai juga ke telinga Pak Dery. Ia yang dulu selalu percaya diri, kini tampak murung. Setiap kali melewati warung Pak Yogi, ia hanya bisa melihat kerumunan pembeli dengan tatapan iri dan curiga, tidak masuk akal. Gumamnya, kenapa tiba-tiba bisa berubah secepat itu? Kecurigaan Pak Dery makin besar ketika istrinya jatuh sakit secara misterius. Badannya kurus kering, wajahnya pucat, dan sering meracau tengah malam sambil menyebut nama Yogi. Dokter tidak menemukan penyakit apapun, tapi tubuh istrinya semakin melemah hari demi hari. "Dar, aku mimpi buruk. Ayam goreng. Tapi bukan ayam. Itu daging manusia," bisik istrinya suatu malam dengan suara serak. Pak Dery bergidik ngeri. Kata-kata istrinya membuat bulu kuduknya merinding. Keesokan harinya, Pak Dery mencoba mencari tahu. Ia sengaja membeli 1 porsi ayam goreng dari warung Pak Yogi untuk dibawa pulang. Saat membuka bungkusnya, bau harum bumbu menyeruak kuat. Ia mencicipi sedikit, dan memang benar rasanya berbeda. Gurih, renyah, dan seakan membuat lidah tak bisa berhenti mengunyah. Namun di balik kenikmatan itu, Pak Dery merasakan sesuatu yang aneh. Lidahnya seperti dicekik, kerongkongannya perih, dan dalam sekejap ia muntah di lantai. Dari mulutnya keluar cairan hitam, kental bercampur darah. Ia terengah-engah, matanya merah berair. Ini bukan ayam biasa. Ada sesuatu di balik semua ini, katanya dengan suara serak. Hari-hari berikutnya, warung Pak Dery semakin hancur. Tidak ada pembeli lagi. Ia terpaksa menjual beberapa barang berharga untuk mengobati istrinya. Tapi sakit itu tak kunjung sembuh. Orang-orang di desa mulai bergunjing. Ada yang bilang Pak Dery kena guna-guna. Ada pula yang berbisik bahwa keberhasilan Yogi adalah hasil dari jalan gelap. Warungnya dulu sepi, sekarang tiba-tiba bisa seramai itu. Ada apa? Coba, mungkin saja Yogi ada main sama pesugihan, bisik salah satu tetangga kepada yang lain. Pak Dery mendengar bisikan itu. Hatinya semakin panas, tapi juga dipenuhi rasa takut. Ia tahu betul Yogi adalah orang yang keras kepala. Namun ia tidak pernah menyangka, mungkin saja Yogi benar-benar tega melakukan apapun demi uang. Malam itu, ketika hujan deras kembali mengguyur desa, Pak Dery berdiri di depan warung Pak Yogi yang penuh sesak. Dari balik kaca jendela, ia melihat Yogi tersenyum puas sambil melayani pembeli. Senyum itu membuat darahnya mendidih. Namun saat ia hendak pulang, pandangannya tertuju pada sesuatu di pojok warung. Sekilas ia melihat bayangan besar hitam berdiri di dekat dapur. Mata merah menyala menatap langsung ke arahnya. Pak Dery terperangah, tubuhnya kaku, napasnya tercekat. Ia merasa seolah bayangan itu sedang memperingatkannya, "Jangan ikut campur, atau kau yang jadi korban." Dengan tubuh gemetar, ia berlari pulang. Sesampainya di rumah, ia mendapati istrinya sudah tak bernyawa, tergeletak dengan wajah membiru. Tangis Pak Dery pecah malam itu. Hidupnya hancur, warungnya bangkrut, istrinya meninggal. Dan dalam kepedihan itu, satu keyakinan semakin menguat di benaknya. Semua ini gara-gara Yogi. Di sisi lain, Pak Yogi tidak tahu menahu soal nasib pesaingnya. Baginya, semua berjalan sesuai harapan. Warungnya semakin kaya, pelanggan tak henti-henti datang, namun tanpa ia sadari, bayangan hitam yang dulu hanya terlihat sekilas, kini semakin sering menampakkan diri. Dan suara itu kembali berbisik di telinganya, lebih keras, lebih menuntut, tumbal berikutnya. "Darah anakmu." Hari-hari berlalu, warung ayam goreng Pak Yogi semakin ramai. Dari pagi sampai malam, pelanggan datang silih berganti.
Wajah Pak Yogi selalu terlihat puas setiap kali menghitung tumpukan uang di laci warung. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu kebahagiaan itu tidak akan bertahan lama, sebab suara itu, suara berat yang dulu hanya terdengar samar, kini makin sering bergema di kepalanya. Sudah saatnya. Kau janji. Tumbal berikutnya adalah darah anakmu. Setiap kali suara itu muncul, tubuh Pak Yogi langsung merinding. Ia mencoba mengabaikannya, tapi justru semakin jelas terdengar. Bahkan ketika ia sedang melayani pembeli, suara itu menyusup di antara obrolan ramai pelanggan. Suatu malam, Adit, anak sulungnya yang berusia 7 tahun, kembali menangis ketakutan. Ia memeluk erat ibunya. Bu, aku mimpi lagi. Ada orang hitam gede banget di dapur. Dia bilang aku bakal dibawa. Aku nggak mau, Bu. Bu Tiara yang mendengar itu langsung menatap suaminya. Yuk, aku nggak bisa diem aja. Anak kita terus-terusan diganggu. Aku yakin ada yang salah sama semua ini. Pak Yogi terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Bukan karena terkejut, melainkan karena firasat bahwa waktu penagihan benar-benar sudah dekat. Keesokan harinya, musibah terjadi. Rafa, anak bungsu mereka yang baru berumur 1 tahun, mendadak demam tinggi. Tubuhnya panas membara, lalu tiba-tiba membiru seperti kedinginan. Bu Tiara panik, berlari ke tetangga untuk meminta pertolongan, namun saat kembali, Rafa sudah tergeletak tak bernyawa di dalam ayunan kecilnya. Matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang menakutkan sebelum meninggal. Dia Allah. Rafa, anakku. Teriak Bu Tiara histeris, memeluk tubuh dingin bayinya. Pak Yogi hanya bisa berdiri kaku. Ia ingin menangis, tapi air matanya tertahan. Dalam hatinya ia sadar, kematian anak bungsunya bukan sekadar sakit biasa melainkan tumbal yang telah ditagih. Setelah pemakaman Rafa, warung ayam goreng mereka justru semakin ramai. Bahkan orang-orang dari kota datang khusus untuk makan di sana. Uang mengalir deras. Warung itu kini menjadi yang paling terkenal di seluruh daerah. Namun kebahagiaan itu tidak lagi sama. Bu Tiara murung, matanya sembab setiap hari. Tubuhnya semakin kurus. Ia sering termenung sambil memeluk baju kecil Rafa yang kini tinggal kenangan pir. Aku nggak bisa lagi. Aku kehilangan Rafa, aku takut kita juga bakal kehilangan adik, ucapnya dengan suara parau. Pak Yogi mencoba menenangkan, sudahlah, Tiara, semua ini takdir. Kita harus ikhlas. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu itu bukan takdir biasa. Itu adalah bagian dari perjanjian gelap yang telah ia buat. Malamnya, ketika warung sudah tutup, Pak Yogi duduk sendirian di dapur. Lampu redup membuat bayangan tubuhnya tampak goyah di dinding. Suara itu kembali datang. Kali ini lebih jelas, lebih mengerikan. Satu tumbal lagi. Anakmu yang tersisa. Maka rezekimu takkan pernah habis. Tubuh Pak Yogi bergetar hebat. Ia menutup telinganya, berusaha mengusir suara itu, tapi percuma. Semakin ia menolak, semakin keras suara itu menggema. Dan di tengah bisikan itu, ia melihat sesuatu di dalam wajan besar penuh minyak panas. Permukaan minyak beriak. Lalu muncul bayangan wajah Rafa yang sudah meninggal. Wajah pucat itu tersenyum, lalu tenggelam kembali. Pak Yogi terpekik, jatuh terduduk di kamar. Adit terbangun lagi dari tidurnya. Ia melihat pintu dapur terbuka sedikit, dan di baliknya tampak bayangan hitam tinggi menjulang. Sosok itu menatapnya dengan mata merah menyala, seolah sedang menunggu giliran. Adit menjerit ketakutan, "Wu, jangan biarkan ayah bawa aku ke dapur. Aku nggak mau jadi ayam goreng." Tangisan itu membuat Bu Tiara langsung berlari memeluk anaknya. Ia menoleh ke arah suaminya yang masih terduduk lemas di dapur, dan saat itu ia tahu sesuatu yang mengerikan sedang mengintai keluarga mereka, dan tumbal berikutnya hanya tinggal menunggu waktu. Malam itu rumah Pak Yogi dipenuhi suasana mencekam. Sejak kepergian Rafa, udara rumah terasa berat, dingin, dan penuh tekanan. Adit semakin sering terbangun tengah malam sambil berteriak-teriak histeris, "Bu, ada yang manggil aku di jendela." Matanya merah. "Aku takut, Dil," teriak Adit. Bu Tiara yang sudah kelelahan, hanya bisa memeluk erat putranya. Namun hatinya semakin curiga. Semua kejadian aneh, kematian anak bungsunya yang mendadak, dan sikap aneh suaminya, seolah menyembunyikan sesuatu. Keesokan paginya, Bu Tiara memberanikan diri mendatangi Pak Yogi. Wajahnya tegas meski sembab, karena kurang tidur. "Yogi, aku minta jujur sama aku. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Kenapa sejak warung ini ramai, kita malah terus-terusan dapat musibah?"
Jangan bilang semua ini kebetulan. Aku bisa merasakan ada yang salah. Pak Yogi terdiam. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia ingin berbohong, tapi tatapan istrinya terlalu tajam. Ia tahu, cepat atau lambat kebenaran akan terungkap. Dengan suara bergetar, ia akhirnya berkata, Aku cuma ingin kita hidup lebih baik. Aku ingin warung ini maju. Aku sudah melakukan sesuatu. Apa yang kau lakukan, Yogi? Bentak Bu Tiara. Pak Yogi menunduk. Aku melakukan pesugihan. Kata itu membuat Bu Tiara langsung membekap mulut dengan tangannya. Matanya membesar. Tubuhnya gemetar hebat. Astagfirullah. Yogi, kau gila. Pesugihan apa yang kau maksud? Pak Yogi menelan ludah, kemudian berkata lirih, aku harus memberi tumbal. Pertama orang tuaku, lalu. Ia berhenti sejenak, matanya berkaca-kaca. Lalu Rafa bukan meninggal biasa. Tiara, dia tumbal kedua. Suasana rumah mendadak senyap. Hanya terdengar detak jam dinding yang terasa begitu keras. Bu Tiara menatap suaminya dengan penuh amarah dan benci. Jadi, kau rela anak kita mati demi warung ayam goreng ini? Kau terganggu. Kau lebih memilih uang daripada darah dagingmu sendiri. Teriak Bu Tiara sambil menampar suaminya. Pak Yogi hanya bisa menunduk, menahan rasa sakit di wajahnya yang bukan karena tamparan, melainkan karena beban dosa yang mulai menghantam nuraninya. Tiara, aku melakukan ini semua demi kita, demi masa depanmu dan anak-anak. Aku nggak tahan lihat kita hidup susah terus. Lihat Dery menertawakan kita. Aku hanya ingin menang darinya. Menang dengan mengorbankan anak sendiri. Kau pikir itu kemenangan? Yuk, itu kutukan. Tangis Bu Tiara pecah. Ia memeluk erat Adit yang ketakutan melihat pertengkaran orang tuanya. Namun sebelum perdebatan itu selesai, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berat dari dapur. Suara itu berderap perlahan, seperti seseorang sedang menyeret kakinya di lantai. Pak Yogi langsung pucat. Ia tahu siapa yang datang dari arah dapur. Muncul sosok hitam tinggi menjulang. Kepalanya menunduk, matanya marah menyala. Udara di rumah langsung berubah dingin menusuk tulang. Bau anjir darah tercium begitu kuat, Bu Tiara menjerit sambil memeluk Adit lebih erat. Astagfirullah. Apa itu, Yogi? Apa yang kau bawa masuk ke rumah kita? Sosok itu mendekat, lalu suara beratnya menggema di seluruh ruangan. Waktumu hampir habis. Tumbal ketiga. Anakmu yang tersisa. Darahnya akan jadi milikku. Adit langsung berteriak histeris. Aku nggak mau. Jangan bawa aku. Bu Tiara menangis sambil menutupi tubuh Adit dengan tubuhnya. Ia menoleh ke arah suaminya dengan tatapan penuh kebencian. Lihat, Yo. Inilah akibat perbuatanmu. Kau mau anakmu yang tersisa juga mati. Kau masih tegak. Pak Yogi terduduk lemas. Wajahnya basah oleh air mata. Ia menatap sosok hitam itu, lalu menatap istri dan anaknya. Dalam hatinya, perasaan bersalah, takut, dan putus asa bercampur jadi satu. Ia sadar, semua yang ia kejar kini berbalik jadi bencana. Namun iblis pesugihan itu tidak peduli. Waktunya tinggal sebentar lagi, dan tumbal berikutnya sudah dipastikan menunggu giliran. Malam itu, Bu Tiara bersumpah, aku nggak akan biarin Adit jadi korban. Lebih baik aku yang mati, Yok. Tapi aku nggak akan biarin kau dan setan ini ambil anakku. Kalimat itu membuat malam semakin mencekam. Karena kini, bukan hanya iblis pesugihan yang menuntut darah, tapi juga kebencian yang tumbuh di hati istri sendiri. Sejak malam pengakuan itu, rumah Pak Yogi sudah tidak sama lagi. Bu Tiara tidak pernah lagi berbicara dengan suaminya. Setiap kali melihat wajahnya, hatinya dipenuhi rasa marah dan benci. Ia hanya fokus menjaga Adit, tidak membiarkan anak sulungnya jauh darinya, bahkan untuk sekadar pergi ke kamar mandi. Namun, suara-suara aneh semakin sering terdengar. Pintu kamar berderit sendiri, suara anak kecil menangis menggema di dapur, dan bau amis darah makin menusuk hidung. Setiap malam, suatu malam, saat hujan deras mengguyur, suasana mencekam kembali datang. Adit yang tidur di pelukan ibunya tiba-tiba mengigau, Bu, jangan biarkan mereka bawa aku. Ada tangan hitam mau tarik aku. Bu Tiara tersentak, matanya langsung terbelalak. Ia menoleh ke arah jendela kamar dan benar saja, terlihat bayangan hitam besar berdiri di luar. Matanya merah menyala menembus gelap hujan. Astagfirullah. Bu Tiara berteriak. Yogi yang sedang termenung di ruang tamu langsung berlari ke kamar. Saat ia membuka pintu, angin dingin menyapu masuk. Lampu kamar berkedip-kedip, lalu tiba-tiba mati.
Gelap total menyelimuti rumah. Dalam kegelapan, suara berat itu muncul lagi, lebih jelas, lebih mengerikan, tumbal ketiga. Sekarang waktunya. Darah anakmu adalah milikku. Tiba-tiba Adit terangkat dari ranjang. Tubuhnya melayang di udara. Bu Tiara menjerit histeris, memeluk kaki anaknya sambil menarik dengan sekuat tenaga. Tidak, jangan ambil anakku. Ambil aku saja, teriaknya. Pak Yogi yang melihat kejadian itu langsung maju, mencoba meraih tubuh anaknya. Namun sosok hitam itu muncul di tengah kamar, lebih besar dari sebelumnya, memenuhi hampir seluruh ruangan. Tangannya panjang, kukunya tajam seperti pisau, menuding tepat ke arah Adit. Janji tidak bisa dibatalkan. Kau harus membayar, Yogi. Dalam kepanikan, Bu Tiara menoleh ke suaminya dengan mata penuh amarah. Kau yang membuat semua ini. Kau yang harusnya mati, bukan anakku. Dengan sisa tenaganya, Bu Tiara mengambil pisau dapur yang ia sembunyikan di bawah bantal. Tanpa ragu, ia menodongkannya ke arah suaminya. Kalau satu nyawa harus dibayar, lebih baik kau saja yang jadi tumban. Yo, Pak Yogi terkejut, wajahnya pucat pasi. Tiara, jangan gila. Kalau aku mati, kita semua akan ikut celaka. Namun amarah Bu Tiara sudah meluap. Ia berlari ke arah suaminya. Pisau itu menggores lengan Pak Yogi hingga berdarah. Darah itu menetes ke lantai, dan anehnya, sosok hitam itu tampak semakin senang. Matanya berkilat, lidah panjangnya menjulur seperti menjilat aroma darah. Tiba-tiba, ruangan bergetar hebat. Piring-piring pecah berjatuhan, kursi terbalik sendiri, dan dari dapur terdengar suara wajan besar bergemuruh, seperti sedang dipakai menggoreng sesuatu. Bau daging terbakar memenuhi udara, membuat semua orang di dalam rumah nyaris muntah. Pak Yogi jatuh tersungkur. Darah terus mengalir dari lengannya. Ia menatap istrinya dan anaknya yang masih melawan dalam pelukan. Dengan suara parau, ia berkata, kalau memang harus ada yang mati, biar aku saja, Tiara, aku yang salah. Aku yang bawa setan ini ke rumah. Bu Tiara terdiam, matanya berkaca-kaca. Tangannya yang menggenggam pisau gemetar hebat. Namun sebelum ia sempat menjawab, sosok hitam itu tiba-tiba meraih tubuh Pak Yogi dengan tangan besarnya. Janji harus ditepati. Kau akan jadi hidangan terakhir. Pak Yogi menjerit kesakitan. Tubuhnya terangkat, lalu dihantamkan ke lantai berkali-kali hingga darahnya memercik ke dinding. Suaranya menggema bercampur dengan gemuruh wajan di dapur. Seperti ada pesta setan yang sedang berlangsung. Adit menangis histeris. Bu Tiara hanya bisa memeluknya erat. Tubuhnya bergetar hebat melihat suaminya hancur di depan matanya. Namun malapetaka belum selesai. Sosok hitam itu menoleh ke arah Adit. Tumbal belum lengkap. Satu lagi. Anak ini milikku. Bu Tiara menjerit sekuat tenaga. Tidak. Kau harus lewat mayatku dulu. Ia mengangkat pisau lagi. Kali ini menodong langsung ke dada sosok hitam itu. Namun tubuh makhluk itu tak tersentuh. Pisau hanya menembus angin kosong. Lalu terlepas dari tangannya, sosok itu semakin dekat. Tangannya yang panjang, siap meraih tubuh kecil Adit. Dan malam itu, rumah ayam goreng milik Pak Yogi berubah jadi arena pertumpahan darah. Bukan hanya darah manusia, tapi juga darah tumbal-tumbal yang dipanggil dari kegelapan, tangisan, jeritan, dan bau anjir bercampur menjadi satu. Membawa teror yang takkan pernah dilupakan siapapun yang mendengar kisahnya. Malam itu hujan semakin deras, petir menyambar bertubi-tubi. Rumah Pak Yogi yang dulu sederhana kini berubah seperti neraka. Bau amis darah bercampur dengan aroma daging terbakar semakin menusuk hidung. Dinding rumah berlumuran merah, seakan ada ratusan orang yang disembelih di dalamnya. Bu Tiara berusaha keras menutupi tubuh Adit dengan tubuhnya sendiri. Air matanya bercucuran tanpa henti, sementara sosok hitam tinggi menjulang itu kian mendekat. Matanya merah menyala, mulutnya yang lebar penuh gigi tajam terbuka lebar seolah siap menelan. Darah anakmu adalah milikku. Suara itu menggelegar hingga membuat kaca jendela pecah berhamburan. Adit menjerit ketakutan. Bu, aku nggak mau ikut mereka. Tolong, Bill. Bu Tiara menangis semakin keras. Ya Allah, kalau memang harus ada yang mati, biar aku saja. Jangan ambil anakku. Namun makhluk itu tidak peduli. Tangan hitam panjangnya mengulur, kukunya yang tajam siap mencabik tubuh kecil Adit. Pak Yogi yang masih tersungkur di lantai. Tubuhnya penuh luka dan darah, berusaha bangkit. Dengan sisa tenaga yang nyaris habis, ia berteriak, jangan sentuh anakku. Aku yang salah. Aku yang harus bayar semua ini. Ia meraih sebuah kursi kayu dan melemparkannya ke arah makhluk itu.
Kursi itu hancur berantakan begitu menyentuh tubuhnya. Namun setidaknya perhatian iblis itu teralihkan. Pak Yogi menyeret tubuhnya yang lemah ke arah Adit dan Tiara. Dengan napas terengah, ia menatap istrinya. "Tiara, maafkan aku. Semua ini karena keserakahanku. Aku janji, aku akan menebusnya." Sosok hitam itu kembali menggeram. Janji tak bisa ditebus dengan air mata. Hanya darah yang bisa membayar. Saat itu, Pak Yogi menatap Adit dan Tiara untuk terakhir kalinya. Matanya penuh penyesalan. Lalu dengan sisa tenaga, ia mengambil pecahan kaca besar dari lantai dan menusukkan ke perutnya sendiri. Darah menyembur deras. Tubuhnya bergetar hebat. Aku yang jadi tumbal terakhir. Ambil aku, jangan ambil mereka." Suaranya semakin lirih sebelum tubuhnya jatuh ke lantai. Menggenangi darahnya sendiri, sosok hitam itu diam sejenak. Matanya menatap puas ke arah tubuh Pak Yogi yang tergeletak. Darah segar terus mengalir, membuat lantai rumah seperti kolam merah. Perlahan, makhluk itu melangkah mundur. Suaranya terdengar bergema, dingin, dan penuh kepastian. Janji ditepati. Semua sudah selesai. Tapi ingat, hutang darah tidak pernah benar-benar lunas. Lalu sosok itu lenyap, bersama bau amis darah yang perlahan memudar. Bu Tiara menjerit, histeris memeluk tubuh suaminya yang sudah dingin. "Yogi, kenapa baru sadar sekarang? Kenapa harus begini akhirnya?" Tangisannya pecah, memenuhi ruangan yang masih porak-poranda. Adit hanya bisa menangis ketakutan. Tubuh kecilnya gemetar hebat. Ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang baru saja terjadi. Tapi ia tahu satu hal, ia hampir menjadi korban. Beberapa hari kemudian, warga menemukan rumah Pak Yogi dalam kondisi mengenaskan. Dinding penuh noda darah, lantai rusak seperti habis dihantam sesuatu, dan bau anyir masih tercium meski hujan sudah berhenti. Mereka juga menemukan jenazah Pak Yogi yang penuh luka. Sementara Bu Tiara dan Adit hanya terduduk lemas di pojok rumah, tatapannya kosong. Trauma mendalam, kabar pun cepat menyebar. Warung ayam goreng Pak Yogi adalah warung pesugihan. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mendekati rumah itu. Warung yang dulu ramai kini tinggal bangunan kosong penuh kenangan mengerikan. Orang-orang percaya, di malam-malam tertentu, masih terdengar suara wajan mendidih dari dapur rumah itu. Disertai aroma ayam goreng yang tiba-tiba menyebar ke jalan, namun siapapun yang nekat lewat, sering mengaku melihat sosok tinggi hitam berdiri di jendela, menatap tajam dengan mata marah menyala. Dan begitulah akhir kisah Pak Yogi, seorang pria yang demi melawan pesaingnya, tega menukar darah keluarganya sendiri dengan uang. Ia berhasil kaya sebentar, tapi akhirnya justru binasa dengan cara yang paling mengerikan. Pesugihan ayam goreng itu memang memberi rezeki, tapi juga menuntut bayaran darah yang tak akan pernah berhenti haus.